Kabupaten Bogor, yang terletak di Provinsi Jawa Barat terkenal akan situs-situs budayanya. Sejak dahulu, kabupaten ini telah menjadi pusat peradaban berbagai kerajaan besar di Indonesia, yang dimulai dari abad ke-4 hingga abad ke-16 Masehi. Berbagai kerajaan tersebut antara lain, Kerajaan Pajajaran, Tarumanegara, Galuh, dan Kerajaan Sunda. Seiring dengan perkembangan zaman, agama Islam juga mulai masuk ke Kabupaten Bogor dan menjadikannya sebagai daerah berbasis Islam. Kondisi tersebut dapat terlihat dari jumlah pesantren di wilayah ini yang mencapai 1060 buah pesantren, atau kedua terbanyak di Jawa Barat setelah Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu pesantren yang menarik perhatian adalah Ponpes Al-Asyiriyah Nurul Iman, atau yang sering disebut Ponpes Nurul Iman. Ponpes Nurul Iman yang berlokasi di Desa Warujaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor ini telah berdiri sejak tahun 1998 atau pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Melihat kondisi tersebut, Syekh Habib Segaf, selaku pendiri dari Ponpes Nurul Iman, memiliki keinginan yang kuat untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan gratis demi meringankan beban anak-anak muda yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan akibat krisis ekonomi. Pada awal mula pendiriannya, para santri menetap di asrama belakang rumah beliau. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah para santri yang masuk ke pesantren, Abah, panggilan akrab dari Syekh Habib Segaf, beserta istri, Umi Wahidah binti Abdul Rahman, kemudian merintis pembangunan pondok yang sederhana tersebut menjadi sebuah ponpes besar yang sudah memiliki nama hingga saat ini. Bagaimana sejarah singkat berdirinya pondok pesantren ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kami pindah ke sini, itu hanya satu villa dengan 21 kamar. Selama 3 bulan itu tidak ada listrik dan tidak ada air. Di situ, almarhum suami melihat banyak anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia 14 tahun oleh orang tua mereka. Dan rata-rata di usia 16 tahun mereka cerai, dan mereka masuk ke warung remang-remang yang terkenal dari Parung sampai ke Puncak. Jadi Habib bilang dengan saya, Wahid, kita bukalah pesantren kecil-kecil, paling banyak 200 anak. Kita khususkan ke anak perempuan. Karena kita tahu anak perempuan ini yang akan menjadi pendidik pertama untuk seorang anak. Jadi akhirnya Habib kumpulkanlah calon wali-wali murid, calon santri. Jadi ketika Habib meninggalkan kami di 12 bulan November 2010, santri kami ada 23.000 santri, gratis dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai ada internship program of 2 years, 2 tahun, dan semuanya gratis dari tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan. Ketika Habib dengan saya bangun Nurul Iman di tahun 1998, itu Habib mau pendidikan yang holistik, integrated. Harus ada umum, harus ada agama, dan harus ada wirausaha. Harus di-underline, harus di-bold, didukung oleh wirausaha sosial. Di situ mereka akan jadi manusia-manusia yang sempurna seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh. Sistem pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Iman ini merupakan sistem yang memadukan antara sistem salafiyah atau tradisional yang merujuk pada pembahasan kitab-kitab klasik seperti Tafsir Jalalain, Nahwu Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Fikih Safinatun, dan lain-lain. Serta pendidikan modern yang merujuk pada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pendidikan formal yang ada di pondok ini antara lain pendidikan anak usia dini atau PAUD,
sekolah dasar atau SD. Sekolah menengah pertama atau SMP. Sekolah menengah atas atau SMA. Dan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman atau STAI Nurul Iman Parung Bogor. Perpaduan sistem ini memungkinkan terbentuknya generasi santri yang dinamis dan tangguh dalam menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap dilandasi oleh kemampuan spiritual yang memadai. Di samping hal itu, santri juga difasilitasi pembelajaran keterampilan khusus seperti komputer. Menjahit, teknisi, bahasa asing, dan lain-lain. Uniknya, kegiatan pendidikan yang berlangsung di Ponpes ini bebas dari biaya bagi seluruh santri. Pembebasan biaya pun tidak terbatas hanya pada kebutuhan pendidikan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan konsumsi. Asrama, kesehatan, dan lain-lain. Total ada lebih dari 15.000 santri yang ada di Nurul Iman. Yang dibina oleh 500 staf pengajar, mulai dari PAUD sampai sekolah tinggi. Bagaimana sistem atau program pendidikan dan kegiatan belajar di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang ada di Al-Asyriyah Nurul Iman adalah pendidikan TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, yaitu sarjana serata S1. Dan insya Allah sedang dikembangkan lagi untuk bisa menjenjang yang lebih tinggi, agar bisa mendidik lagi untuk sarjana S2 dan S3 selanjutnya. Apa saja fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes ini? Untuk ekstrakurikuler yang pertama adalah ekonomi, khususnya untuk contohnya pabrik makanan, minuman, di bidang taekwondo, gambus, marawis, musik, itulah yang dijalankan sampai saat ini. Apa saja pencapaian atau prestasi pesantren Nurul Iman dalam beberapa tahun belakangan ini? Untuk prestasi, alhamdulillah, kita juga mengikuti kejuaraan nasional untuk baca kitab, juga alhamdulillah nomor 1 untuk wilayah Jawa Barat. Terus untuk taekwondo, SEA Games, alhamdulillah mendapat medali perunggu. Juara sains, untuk tingkat SMA dan matematika, juara 1 untuk Jawa Barat. Tidak berhenti dari sisi pendidikan formal, Ponpes Nurul Iman juga mengedepankan pengembangan entrepreneurship bagi para santri. Sampai saat ini, Ponpes yang oleh Bank Indonesia dipilih sebagai mentor dan pilot project untuk pondok pesantren halal value chain se-Indonesia ini juga telah memiliki 47 jenis usaha yang terbagi dalam 3 bidang usaha, yakni bidang usaha sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan. Pertama, bidang produksi meliputi usaha beras Nurul Iman, biogas, karbon aktif,
daur ulang sampah, es krim Nurul Iman, filter air atau drinkable tap water system, konveksi Nurul Iman, lampu Nurul Iman, mie Nurul Iman, mocaf atau modification cassava flour, Nurul Iman Black Diamond, Nurul Iman Green Coffee Beans. Kedua, bidang jasa, antara lain Nurul Iman Salon dan Spa, animasi, jasa pengiriman barang, NIC Barbershop, warnet Nurul Iman. Selanjutnya yang ketiga adalah bidang agraris, yakni bioflok, perikanan, pertanian, peternakan, Ponpes yang pernah dinobatkan sebagai pesantren industri dari Presiden Jokowi juga telah memperkenalkan sektor renewable energy sebagai salah satu sektor yang dikenalkan dan dikembangkan di dalam kegiatan belajar mengajar di pesantren ini. Ponpes Nurul Iman memiliki cita-cita agar para santri dapat menjadi orang yang berdaya secara ekonomi seperti Siti Khadijah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ponpes berkeyakinan bahwa umat Islam harus menjadi umat yang berdaya secara ekonomi dan memberikan manfaat bagi sesama dengan kemampuan dan rezeki yang dimilikinya. Bagaimana kegiatan usaha atau unit usaha yang dimiliki pesantren? Bismillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal mula kita merintis unit usaha di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman bermula dari ikhtiar Habib Sagaf bin Mahdi untuk bisa membersihkan lingkungan dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terjadi banyaknya sampah dan diolah sampah-sampah tersebut di unit usaha pertama yang dibangun oleh beliau, yaitu unit usaha daur ulang sampah. Apa saja produk hasil produksi yang dihasilkan oleh pesantren? Dari 48 unit usaha itu, yang menjadi unggulan kita saat ini adalah yang pastinya yang awal mula kita jalankan, yaitu daur ulang sampah. Yang kedua adalah pabrik air minum heksagonal. Lalu ada beras juga, karena beliau ingin supaya masyarakat dapat mengkonsumsi beras yang baik, dan juga ada produk-produk olahan makanan, dan juga ada integrated farming atau peternakan terintegrasi. Namun untuk pergerakan kemajuan unit usaha kita semua tidak berjalan sendirian. Kita berjalan beriringan bersama kepada para stakeholders. Yang paling utama yang sangat mensupport unit usaha kita, alhamdulillah tahadus bin nikmah, dari Bank Indonesia. Sebagai pondok pesantren yang dikenal sebagai pesantren yang menerapkan rantai nilai halal atau halal value chain, Ponpes Nurul Iman tidak hanya berhasil melakukan kolaborasi antara institusi pesantren, santri, dan masyarakat, tetapi juga telah menjadi inspirasi bagi berbagai pihak lainnya. Berbagai penghargaan telah banyak diterima oleh Ponpes ini. Termasuk dari Presiden Joko Widodo sebagai pesantren industri. Bank Indonesia Award
dan berbagai instansi serta pemerintah daerah. Tidak hanya itu, hasil usaha dan bisnis yang dilakukan oleh Ponpes ini juga menarik berbagai pihak termasuk pelaku usaha, Ponpes lain, serta berbagai instansi pendidikan untuk belajar dan melakukan studi banding ke Ponpes ini. Apakah ada bentuk kegiatan kolaborasi atau pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak, lembaga, atau otoritas? Alhamdulillahirabbil alamin. Namun untuk pergerakan kemajuan unit usaha kita semua tidak berjalan sendirian. Kita berjalan beriringan bersama kepada para stakeholders, para keluarga Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, baik alumni, wali santri, dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, dan juga vendor-vendor terkait agar kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan thayyiban wal barakah untuk maslahat masyarakat bangsa Indonesia dan terutama untuk umat baginda Rasulullah SAW. Apa harapan pesantren ke depannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Dan insya Allah visi misi ke depan ini kita ingin bisa produk kita merajai konsumen dan juga bisa merajai pasar yang ada di Indonesia ini, dan insya Allah itu semua akan menjadi produk-produk yang dicintai oleh masyarakat dan produk-produk semuanya dari Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, seluruh keuntungannya 100% dikembalikan untuk membangun maslahat umat di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman, dan insya Allah untuk membangun cabang-cabang pondok pesantren gratis di seluruh Indonesia yang insya Allah dapat mencerdaskan anak bangsa negara Republik Indonesia agar bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat wasilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.